Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najma Dunyadi dengan NIM 21060089 akan menjelaskan bab 10, itu materinya tentang permintaan agregat 1, di mana adanya membangun model IS dan LM. Materi pembahasannya yang pertama, pasar barang dan kurva IS. Yang kedua, pasar uang dan kurva LM. Dan yang ketiga, ekuilibrium jangka pendek. Depresi besar pada tahun 1930-an adalah salah satu fluktuasi ekonomi terbesar dalam sejarah dunia. Amerika Serikat dan banyak negara lain mengalami pengangguran massal dan penurunan pendapatan yang signifikan. Puncaknya terjadi pada tahun 1933, di mana seperempat angkatan kerja AS menganggur dan GDP Amerika Serikat turun 30% dibandingkan tahun 1929. Depresi ini menimbulkan keraguan terhadap teori ekonomi klasik yang menghubungkan pendapatan nasional dengan penawaran faktor dan teknologi yang tidak berubah. Pecahnya ekonomi Inggris, John Maynard Keynes menerbitkan bukunya yaitu The General Theory of Employment, Interest and Money pada tahun 1936. Keynes menawarkan cara baru dalam menganalisis perekonomian yang menjadi alternatif bagi teori klasik, meskipun kontroversial. Keynes berpendapat bahwa permintaan agregat yang rendah adalah penyebab pendapatan rendah dan tingkat pengangguran yang tinggi dalam kemerosotan ekonomi. Pandangan ini kemudian digabungkan dengan model permintaan agregat dan penawaran agregat dalam jangka pendek. Dalam bab ini dan bab berikutnya, kita akan melihat lebih dekat permintaan agregat serta upaya pemerintah dalam mempengaruhinya melalui kebijakan moneter dan fiskal. Pada bab 9, sudah dibahas tentang pengaruh kebijakan moneter terhadap permintaan agregat. Model permintaan agregat yang dikembangkan oleh model IS dan LM yang merupakan interpretasi utama dari Keynes. Tujuannya adalah untuk menunjukkan faktor yang menentukan pendapatan nasional pada berbagai tingkat harga. Model ini dapat dilihat dari dua perspektif. Sebagai model yang menunjukkan perubahan pendapatan dalam jangka pendek ketika harga tetap, atau sebagai model yang menunjukkan pergeseran kurva permintaan agregat. Kedua perspektif ini setara. Model IS-LM terdiri dari kurva IS dan kurva LM. Kurva IS mencerminkan investasi dan tabungan yang mempengaruhi pasar barang dan jasa. Sedangkan kurva LM mencerminkan likuiditas dan permintaan terhadap uang yang mempengaruhi penawaran dan permintaan uang. Tingkat bunga merupakan variabel yang menggabungkan kedua bagian model ini. Model ini menjelaskan bagaimana interaksi di pasar-pasar yang menentukan posisi dan kemiringan kurva permintaan serta pendapatan nasional dalam jangka pendek. Pergeseran permintaan agregat untuk tingkat harga tertentu, pendapatan nasional berfluktuasi karena pergeseran dalam kurva permintaan agregat. Model IS dan LM menggunakan tingkat harga tertentu dan menunjukkan apa yang menyebabkan pendapatan berubah. Karena model tersebut menunjukkan apa yang menyebabkan permintaan agregat bergeser. Materi yang pertamanya yaitu pasar barang dan kurva IS. Perpotongan Keynesian dalam The General Theory Keynes mengatakan bahwa tingkat pendapatan total dalam perekonomian dipengaruhi oleh keinginan rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah untuk menghabiskan pendapatan mereka. Semakin banyak yang dihabiskan, semakin banyak yang dijual dan diproduksi perusahaan. Pada masa resesi, masalahnya adalah pengeluaran yang kurang. Keynesianisme adalah usaha untuk membangun model berdasarkan pandangan tersebut. Pengeluaran yang direncanakan tersebut ialah jumlah uang yang direncanakan untuk dikeluarkan oleh rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah pada barang dan jasa.
Pengeluaran aktual adalah jumlah uang yang benar-benar dikeluarkan. Perbedaan antara keduanya disebabkan oleh investasi persediaan yang tidak direncanakan oleh perusahaan ketika penjualan tidak memenuhi ekspektasi. Jika penjualan lebih rendah ya dari yang direncanakan, persediaan meningkat, ataupun sebaliknya. Perbedaan ini menghasilkan perbedaan antara pengeluaran aktual dan pengeluaran yang direncanakan. Gambar 2 menunjukkan pengeluaran yang direncanakan sebagai fungsi dari tingkat pendapatan. Garis ini miring ke atas karena pendapatan yang lebih tinggi menyebabkan konsumsi yang lebih tinggi, dan dengan demikian pengeluaran direncanakan yang lebih tinggi. Kemiringan garis ini merupakan kecenderungan mengkonsumsi marginal MPC. Hal itu menunjukkan berapa banyak pengeluaran yang direncanakan meningkat ketika pendapatan meningkat sebagai $1. Fungsi pengeluaran yang direncanakan ini adalah potongan pertama dari model yang disebut perpotongan Keynesian. Lalu pengeluaran yang direncanakan sebagai fungsi pendapatan pengeluaran. Ini tergantung pada pendapatan, karena pendapatan yang lebih tinggi menyebabkan konsumsi yang lebih tinggi, yang merupakan bagian dari pengeluaran yang direncanakan. Kemiringan fungsi pengeluaran yang direncanakan adalah kecenderungan mengkonsumsi marginal MPC. Perekonomian berada dalam equilibrium ketika pengeluaran aktual sama dengan pengeluaran yang direncanakan. Asumsi ini didasarkan pada gagasan bahwa ketika rencana orang-orang telah direalisasikan, mereka tidak mempunyai alasan untuk mengubah apa yang mereka lakukan. Dalam kondisi equilibrium ini, GDP juga sama dengan pendapatan total dan pengeluaran aktual total atas barang dan jasa. Garis 45 derajat dalam gambar yang ketiga merupakan titik-titik di mana kondisi ini terjadi, dengan tambahan fungsi pengeluaran yang direncanakan. Gambar ini menjadi perpotongan Keynesian. Equilibrium perekonomian berada pada titik A, di mana fungsi pengeluaran yang direncanakan memotong garis 45 derajat. Perpotongan Keynesian adalah di titik A, di mana pendapatan atau pengeluaran aktual sama dengan pengeluaran yang direncanakan. Perpotongannya menunjukkan bagaimana pendapatan Y ditentukan untuk tingkat investasi yang direncanakan tertentu dalam kebijakan fiskal Y serta T. Kita bisa menggunakan model ini untuk menunjukkan bagaimana pendapatan berubah ketika salah satu dari variabel eksogen berubah. Penyesuaian menuju equilibrium dalam perpotongan Keynesian. Jika perusahaan berproduksi pada tingkat Y, maka pengeluaran yang direncanakan pada tingkat E akan mengurangi produksi dan perusahaan akan mengakumulasi persediaan. Akumulasi persediaan akan mendorong perusahaan mengurangi produksi. Dan demikian pula jika perusahaan berproduksi pada tingkat Y, maka pengeluaran yang direncanakan Y akan melebihi produksi, dan perusahaan akan mengurangi persediaannya. Penurunan persediaan akan mendorong perusahaan meningkatkan produksi, dan dalam kedua kasus, keputusan perusahaan mendorong perekonomian menuju equilibrium. Kebijakan fiskal dan penggandanya adalah tentang bagaimana belanja pemerintah mempengaruhi perekonomian. Jika belanja pemerintah naik, pengeluaran yang direncanakan juga naik. Dalam grafik, belanja pemerintah yang naik mengakibatkan kenaikan pendapatan yang lebih besar. Pengganda belanja pemerintah adalah rasio kenaikan pendapatan dalam merespon kenaikan belanja pemerintah. Dalam model ini, kenaikan belanja pemerintah menyebabkan kenaikan pendapatan yang lebih besar karena kenaikan pendapatan meningkatkan konsumsi yang kemudian meningkatkan pendapatan lagi.
Pengganda ini ditentukan oleh kecenderungan mengkonsumsi marginal atau MPC. Ketika pengeluaran meningkat, pendapatan dan konsumsi juga meningkat, saling mendorong satu sama lain. Kenaikan belanja pemerintah dalam perpotongan Keynesian adalah sebesar delta G, di mana meningkatkan pengeluaran yang direncanakan sebesar jumlah untuk semua tingkat pendapatan. Equilibrium bergerak dari titik A ke titik B, dan pendapatan meningkat dari Y1 ke Y2. Ingatlah bahwa kenaikan dalam pendapatan delta Y melebihi kenaikan belanja pemerintah delta G. Jadi, kebijakan fiskal memiliki dampak pengganda terhadap pendapatan. Kebijakan fiskal dapat mempengaruhi pendapatan equilibrium melalui perubahan pajak. Penurunan pajak akan meningkatkan disposable income dan konsumsi, sehingga meningkatkan pengeluaran yang direncanakan. Perubahan ini dapat menghasilkan pengganda pajak, yaitu jumlah perubahan pendapatan akibat perubahan $1 dalam pajak. Pengurangan pajak memiliki dampak yang sama dengan peningkatan belanja pemerintah dalam mempengaruhi pendapatan. Contohnya, jika kecenderungan individu untuk mengkonsumsi adalah 0,6, maka pengganda pajaknya adalah di mana rumusnya delta Y per delta T sama dengan MPC dibagi 1 kurang MPC. 0,6 dikali 1, dikurang 0,6, yaitu hasilnya adalah 1,5. Pengurangan pajak dalam perpotongan Keynesian sebesar delta T meningkatkan pengeluaran yang direncanakan sebesar MPC ditambah delta T untuk setiap tingkat pendapatan. Equilibriumnya bergerak dari titik A ke titik B, dan pendapatan meningkatnya dari Y1 ke Y2. Kebijakan fiskal memiliki pengganda terhadap pendapatan. Lalu adanya tingkat bunga investasi dari kurva IS. Perpotongan Keynesian penting untuk memahami pengaruh rencana pengeluaran rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah terhadap pendapatan perekonomian. Namun, perpotongan Keynesian menyederhanakan bahwa tingkat investasi yang direncanakan tetap, padahal investasi sebenarnya tergantung pada tingkat bunga. Kenaikan tingkat bunga akan mempengaruhi investasi yang direncanakan, menggeser fungsi pengeluaran ke bawah, dan hal ini mengakibatkan penurunan pendapatan. Kurva IS menggambarkan hubungan antara tingkat bunga dan pendapatan. Dengan menggabungkan fungsi investasi dan perpotongan Keynesian, kurva IS miring ke bawah karena kenaikan tingkat bunga mengurangi investasi dan pendapatan. Menderivasi kurva IS di bagian A menunjukkan fungsi investasi. Kenaikan tingkat bunga dari R ke R1 mengurangi jumlah investasi yang direncanakan dari R ke R1 ke R2. Bagian B menunjukkan perpotongan Keynesian. Penurunan investasi yang direncanakan dari R1 ke R2 menggeser fungsi pengeluaran yang direncanakan ke bawah, sehingga tingkat pendapatan turun dari Y ke Y1 ke Y2, dan bagian C menunjukkan kurva IS yang meringkas hubungan antara tingkat bunga dan pendapatan. Semakin tinggi tingkat bunga, semakin rendah tingkat pendapatan. Bagaimana kebijakan fiskal menggeser kurva IS? Kebijakan fiskal dapat menggeser kurva IS yang menunjukkan tingkat pendapatan ekonomi yang mencapai keseimbangan pasar barang. Kurva IS dipengaruhi oleh belanja pemerintah dan pajak. Jika belanja pemerintah meningkat, kurva IS akan bergeser ke kanan, yang menyebabkan meningkatkan pendapatan ekonomi. Penurunan belanja pemerintah atau kenaikan pajak akan menggeser kurva IS ke kiri, yang mengurangi pendapatan.
Perubahan dalam kebijakan fiskal dapat mempengaruhi permintaan terhadap barang dan jasa yang menggeser kurva IS ke kiri atau ke kanan. Interpretasi dana pinjaman dari kurva IS. Pada pembelajaran pasar barang dan jasa, kita menemukan kesetaraan antara penawaran dan permintaan barang dan jasa serta dana pinjaman. Kesetaraan ini membantu dalam menafsirkan kurva IS. Identitas perhitungan pendapatan nasional menunjukkan tabungan nasional sama dengan investasi. Pasar dana pinjaman mempengaruhi kurva IS dengan bergantinya fungsi konsumsi dan investasi dalam persamaan Y kurang C, di mana YT dikali G adalah investasi. Penawaran dan permintaan dana pinjaman ditentukan oleh pendapatan dan kebijakan fiskal. Sementara tingkat bunga disesuaikan untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan. Kenaikan belanja pemerintah menggeser kurva IS ke kanan atau bagian A yang menunjukkan bahwa kenaikan dalam belanja pemerintah meningkatkan pengeluaran yang direncanakan. Untuk tingkat bunga berapapun pergeseran ke atas dalam pengeluaran yang direncanakan sebesar AG menyebabkan kenaikan pendapatan Y sebesar delta G dibagi 1 dikurang NPC. Karena itu, dalam bagian B, kurva IS bergeser ke kanan sebesar jumlah B. Gambar di samping menunjukkan bahwa kurva IS menyeimbangkan pasar dana pinjaman pada tingkat pendapatan apapun. Naiknya pendapatan menyebabkan tabungan nasional yang lebih kecil dari pendapatan. Penawaran dana pinjaman menurunkan tingkat bunga yang menyebabkan peningkatan tabungan dan tingkat bunga ekuilibrium lebih rendah. Perubahan dalam kebijakan fiskal menggeser kurva IS karena kenaikan belanja pemerintah atau penurunan pajak mengurangi tabungan nasional. Kurva IS tidak menentukan pendapatan atau tingkat bunga, tetapi menjelaskan hubungan antara keduanya dalam pasar barang dan dana pinjaman. Interpretasi dana pinjaman dari kurva IS pada bagian A menunjukkan bahwa kenaikan pendapatan dari Y1 ke Y2 meningkatkan tabungan dan mengurangi tingkat bunga yang menyeimbangkan penawaran serta permintaan terhadap dana pinjaman. Kurva IS dalam bagian B menunjukkan hubungan negatif antara pendapatan dan tingkat bunga. 2. Pasar uang dan kurva LM. Teori preferensi likuiditas. Dalam bukunya yang terkenal, Keynes menjelaskan teorinya tentang bagaimana tingkat bunga ditentukan dalam jangka pendek. Pandangan ini disebut teori preferensi likuiditas, yang menyatakan bahwa tingkat bunga disesuaikan untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan uang yang paling likuid. Teori ini digunakan dalam kerangka kurva IS dan LM. Dalam teori preferensi likuiditas, penawaran keseimbangan uang real dianggap tetap, sedangkan permintaan bergantung pada tingkat bunga. Tingkat bunga yang lebih tinggi mengurangi permintaan terhadap keseimbangan uang real. Teori preferensi likuiditas. Penawaran dan permintaan terhadap keseimbangan uang real menentukan tingkat bunga. Kurva penawaran untuk keseimbangan uang real adalah vertikal, karena penawaran tidak bergantung pada tingkat bunga. Kurva permintaan miring ke bawah karena tingkat bunga yang lebih tinggi meningkatkan biaya memegang uang dan menurunkan kuantitas yang diminta. Pada tingkat bunga ekuilibrium, jumlah keseimbangan uang real yang diminta sama dengan jumlah penawarannya.
Menurut teori preferensi likuiditas, tingkat bunga ditentukan oleh keseimbangan antara penawaran dan permintaan uang real. Pada tingkat bunga ekuilibrium, permintaan dan penawaran uang real seimbang. Ketika pasar uang tidak berada dalam kondisi equilibrium, tingkat bunga akan mengalami penyesuaian. Misalnya, jika tingkat bunga di atas equilibrium, penawaran uang real melebihi permintaan. Orang akan menginvestasikan uang yang berlebih ke dalam deposito bank atau obligasi yang dapat menghasilkan bunga. Sebaliknya, jika tingkat bunga di bawah equilibrium, permintaan melebihi penawaran, bank akan menaikkan tingkat bunga untuk menarik dana. Jika jumlah uang beredar berubah, tingkat bunga juga akan berubah sesuai teori preferensi likuiditas. Penurunan jumlah uang beredar dalam teori preferensi likuiditas jika tingkat harga tetap. Penurunan jumlah uang beredar dari M1 ke M2 mengurangi penawaran keseimbangan uang real. Karena itu, tingkat bunga equilibrium naik dari R1 ke R2. Teori preferensi likuiditas dapat digunakan untuk menerangkan hubungan antara tingkat pendapatan dan keseimbangan uang real. Peningkatan pendapatan akan menyebabkan permintaan uang yang lebih tinggi, sehingga tingkat bunga juga naik. Hal ini dapat digambarkan dengan kurva permintaan uang yang bergeser ke kanan. Kurva LM menunjukkan hubungan antara tingkat pendapatan dan tingkat bunga, di mana semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi permintaan uang real, dan tingkat bunga equilibrium juga equilibrium. Maka kurva ini akan miring ke atas. Menderivasi kurva LM pada bagian A menunjukkan pasar keseimbangan uang real. Kenaikan pendapatan dari Y1 ke Y2 meningkatkan permintaan uang dan dengan demikian meningkatkan tingkat bunga dari R1 ke R2. Bagian B menunjukkan kurva M yang meringkas hubungan antara tingkat bunga dan pendapatan. Yang semakin tinggi tingkat pendapatan, semakin tinggi pula bunganya. Bagaimana kebijakan moneter menggeser kurva LM? Kurva LM menggambarkan tingkat bunga yang menyeimbangkan pasar uang pada tiap tingkat pendapatan. Penawaran keseimbangan uang real atau M per P juga mempengaruhi tingkat bunga equilibrium. Jika penawaran uang beredar berubah karena LM akan bergeser, menggunakan teori preferensi likuiditas, kita bisa memahami bagaimana kebijakan moneter mempengaruhi kurva LM. Penurunan penawaran uang beredar akan mendorong kurva LM naik, sedangkan kenaikan penawaran uang beredar akan mendorong kurva LM turun. Kurva LM juga menunjukkan equilibrium dalam pasar keseimbangan uang real. Penurunan jumlah uang beredar menggeser kurva LM ke atas. Bagian A menunjukkan bahwa untuk setiap tingkat pendapatan Y, penurunan jumlah uang beredar mendongkrak di tingkat bunga yang menyeimbangkan pasar uang. Karena itu, kurva LM dalam bagian B bergeser ke atas. Interpretasi persamaan kuantitas dari kurva LM. Kurva permintaan agregat dalam jangka pendek dapat diperoleh dari teori kuantitas uang melalui persamaan MV sama dengan PY. Asumsi perputaran uang yang konstan menyiratkan bahwa jumlah uang beredar menentukan pendapatan, bukan tingkat bunga. Namun, kurva LM yang lebih realistis mempertimbangkan hubungan antara perputaran uang dan tingkat bunga. Dalam persamaan perputaran uang, MVY, di mana MV itu adalah R, sama dengan PY. Perputaran uang meningkat seiring dengan tingkat bunga. Kurva LM yang miring ke atas menunjukkan hubungan positif antara tingkat bunga dan pendapatan. Selain itu, perubahan jumlah uang beredar mempengaruhi posisi kurva LM. Kurva LM seperti
kurva IS hanya menggambarkan hubungan antara variabel endogen. Untuk memahami keseimbangan perekonomian keseluruhan, kurva IS dan LM harus digunakan secara bersama-sama. Lalu materi yang ketiga yaitu equilibrium di jangka pendek. Model IS dan LM adalah model yang mempertimbangkan kebijakan fiskal, moneter, dan tingkat harga sebagai variabel eksogen. Kurva IS menggambarkan hubungan antara pendapatan dan pasar barang, sementara kurva LM menggambarkan hubungan antara pendapatan dan pasar uang. Titik equilibrium adalah titik di mana kedua kurva berpotongan yang menunjukkan keseimbangan dalam pasar barang dan pasar uang. Equilibrium dalam model IS dan LM yaitu perpotongan kurva IS dan LM menunjukkan equilibrium simultan dalam pasar barang dan jasa dan dalam pasar keseimbangan uang real untuk nilai pengeluaran pemerintah, pajak, jumlah uang beredar, dan tingkat harga tertentu. Tujuan mengembangkan model IS dan LM adalah untuk menganalisis fluktuasi jangka pendek dalam aktivitas perekonomian. Bab ini menjelaskan perpotongan Keynesian dan teori preferensi kerangka dalam model IS dan LM. Model ini membantu menjelaskan posisi dan kemiringan kurva permintaan agregat, yang merupakan bagian dari model penawaran dan permintaan serta digunakan untuk menjelaskan dampak kebijakan dari peristiwa dalam pendapatan nasional. Teori fluktuasi jangka pendek di diagram skematik ini menunjukkan bagaimana bagian-bagian yang berada dari teori fluktuasi jangka pendek disatukan. Perpotongan Keynesian menjelaskan kurva IS dan teori preferensi likuiditas menjelaskan kurva LM. Kurva IS dan LM sama-sama menghasilkan permintaan agregat, yaitu bagian dari model penawaran agregat dan permintaan agregat yang digunakan para ekonom untuk menjelaskan fluktuasi aktivitas ekonomi jangka pendek. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Pada gambar-gambar yang telah ditampilkan tadi ada beberapa atau sebagian, hampir semuanya gambar kurang jelas karena saya pun tidak tahu. Saat membuat PPT tidak seperti itu, tapi saat direkam jadi seperti itu. Yang dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.